Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, neraka adalah tempat paling buruk yang pernah ada. Neraka menjadi bagian dari hal yang berkaitan dengan dunia setelah mati. Meski bagi sebagian orang, neraka terdengar seperti dongeng, tetapi mengimani neraka adalah bagian wajib bagi seorang muslim. Karena itu, jika seorang muslim tidak mengimani neraka, orang tersebut belum memenuhi rukun iman yang diharuskan di dalam Islam. Itulah gambaran yang diberikan dalam berbagai dalil. Kita pun mengimaninya karena mendengar gambaran-gambaran neraka yang sangat mengerikan. Namun, ternyata ada tempat yang lebih mengerikan dari neraka. Tempat seperti apakah itu? Mengapa tempat tersebut bisa lebih mengerikan dari neraka? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Neraka sudah disiapkan untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka dipenuhi dengan api. Hal ini sudah disampaikan di dalam hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Api kalian di dunia ini merupakan bagian dari 70 bagian api neraka jahanam." Ditanyakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, satu bagian itu saja sudah cukup untuk menyiksa pelaku maksiat." Beliau bersabda, "Ditambahkan atasnya dengan 69 kali lipat yang sama panasnya." Hadis riwayat Bukhari. Rasanya tidak ada kebaikan yang ada di dalam neraka itu, sebab penjaganya sangat menyeramkan. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Tak hanya itu, suara neraka juga membuat bulu kuduk merinding. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Quran Surat Al-Mulk ayat 7. Kita sebagai manusia, janganlah lupa bahwa salah satu bahan bakar neraka adalah manusia. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Terkait gambaran neraka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pernah menangis saat mendapatkan wahyu mengenai tempat mengerikan itu. Pada saat itu, para sahabat khawatir sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Mengetahui hal itu, Fatimah pun mendatangi ayahnya. Mereka berbincang dan Fatimah menanyakan mengenai neraka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Fatimah, sesungguhnya pintu neraka yang paling ringan itu setara dengan 70.000 gunung dari api, dan pada setiap gunung tersebut terdapat 70.000 lembah api. Lalu pada tiap-tiap lembah itu terdapat 70 juta sumber api yang masing-masing berisi sejuta kota. Kemudian pada setiap kota tersebut terdapat 70 juta istana api. Lalu pada tiap-tiap rumah itu terdapat 70 juta ruangan api yang berisi 70 juta peti api. Dan pada setiap api itu terdapat 70 juta jenis siksaan yang berbeda satu sama lain." Neraka memiliki pintu-pintu yang menghubungkan antara satu tingkat neraka dengan tingkat di bawahnya. Semakin ke atas tingkat neraka, maka semakin ringan pula siksaannya. Dari semua tingkatan neraka, neraka jahanamlah yang disebut paling berat siksaannya. Lalu, siapa sajakah penghuninya? Sesungguhnya, kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Maka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Dari gambaran segala kengerian neraka, terutama neraka jahanam, ternyata masih ada tempat yang lebih menakutkan. Bahkan neraka jahanam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari tempat tersebut. Tempat apakah itu? Tempat yang lebih menakutkan dari neraka jahanam adalah sebuah lembah yang bernama Jub Al-Hazan, yang diartikan lembah kesedihan. Tempat tersebut diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di dalam neraka jahanam
benar-benar terdapat sebuah lembah yang neraka jahanam sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari keganasan lembah itu setiap harinya sebanyak 400 kali. Lembah itu disediakan bagi orang-orang yang ria atau pamer dari kalangan umat Nabi Muhammad yang hafal kitabullah atau Al-Quran dan suka bersedekah tetapi bukan karena Allah, dan juga bagi orang yang berhaji ke Baitullah dan orang-orang yang keluar untuk berjihad tetapi bukan karena Allah. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyuruh para sahabatnya untuk meminta perlindungan dari lembah tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mohonlah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dari Jub Al-Hazan." Kemudian para sahabatnya bertanya, tempat seperti apakah Jub Al-Hazan itu? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Itulah sebuah lembah di neraka jahanam, yang setiap hari neraka jahanam sendiri memohon perlindungan dari Jub Al-Hazan sebanyak 100 kali." Karena penasaran siapa yang akan menghuni, maka para sahabat pun bertanya, "Siapa yang menghuni lembah itu nantinya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Para pembaca Al-Quran yang beramal karena pamrih atau ria." Hadis riwayat Tirmizi. Sangat amat disayangkan para pembaca Al-Quran di dunia kelak di akhirat harus berada di dalam neraka. Hal itulah yang membuat mereka menyesal dan bersedih. Amalan yang mereka kerjakan selama hidup menjadi sia-sia, sebab mereka hanya mengharap pujian dari manusia yang lainnya. Penggambaran Jub Al-Hazan juga disebutkan dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri. Sesungguhnya di neraka jahanam ada sebuah lembah, di mana neraka jahanam itu sendiri setiap hari memohon perlindungan darinya sebanyak 70 kali. Lembah tersebut dihuni oleh para qura yang gemar mengunjungi para penguasa. Sungguh sangatlah mengerikan lembah Jub Al-Hazan itu. Terlebih lagi mengetahui ternyata penghuninya adalah orang-orang yang ria. Lalu, sebenarnya ria itu seperti apa? Berbicara mengenai ria, perbuatan ini ternyata digolongkan ke dalam syirik kecil, sehingga dihukumi haram. Ria pun sangat berbahaya. Hal ini telah disampaikan oleh Nabi dari Mahmud bin Labid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang saya takutkan menimpa kalian adalah asi, syirkul asgar atau syirik kecil." Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan asi, syirkul asgar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ar-riya." Lalu, apa sebenarnya ria itu? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan ria. Dalam Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa ria ialah mendapatkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia, lalu mereka memuji pelaku amalan itu. Imam Ghazali juga punya pendapat sendiri mengenai ria, yaitu mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan hal-hal yang baik. Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya, Abu Bakar Ibnu Al-Arabi juga mengartikan bahwa ria adalah memperlihatkan diri saat melakukan sebuah amalan dan hatinya menginginkan pujian dari manusia. Riya pun dibagi menjadi dua. Ada riya holis, yaitu melakukan ibadah semata-mata hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Kemudian ada riya syirik, yaitu melakukan ibadah dengan niat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sekaligus mendapatkan pujian dari manusia. Hidup orang yang riya akan selalu kelelahan, sebab yang dikejar adalah dunia, agar terus bisa dipuji dan diagung-agungkan oleh orang lain. Orang-orang ria yang mengerjakan amalan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan ganjarannya, tak lain adalah dilemparkan ke dalam neraka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Sahabat beriman, sangat disayangkan jika amal yang kita kerjakan menjadi sia-sia hanya karena kita tidak benar-benar melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sejak dulu memperingatkan umatnya akan amalan yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya sungguh sangat fatal, sebab bau surga saja tak akan tercium. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang dengannya dicari wajah Allah Azza wa Jalla, namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk meraih kesenangan dunia dengan ilmu itu, ia tidak akan mendapatkan aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud.
Sahabat beriman, membayangkan neraka, apalagi neraka jahanam saja, sudah membuat kita takut. Sebab siksaan yang sangat dahsyat, apalagi neraka jahanam, adalah tingkatan yang paling mengerikan. Namun ternyata ada yang lebih membuat kita takut, yaitu lembah Jub Al-Hazan. Bagaimana kengerian lembah itu? Semoga kita tidak akan pernah mengunjungi tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.